Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai cara pembuatan obat tradisional yang baik atau biasa disingkat dengan CPOTB. Di sini dengan saya Maulita Saraswati, biasa dipanggil Ibu Saras. Yang pertama kita akan mempelajari tentang landasan umum CPOTB. Yang pertama, obat tradisional diperlukan untuk memelihara, mengobati, dan memulihkan kesehatan. Perlu dilakukan langkah-langkah agar obat tradisional senantiasa aman, bermanfaat, dan bermutu. Sangat penting kontrol terhadap bahan baku, bangunan, prosedur, dan pelaksanaan proses pembuatan peralatan yang digunakan, pengemasan, serta personalia. Pengertian dari CPOTB itu sendiri merupakan cara pembuatan obat tradisional yang diikuti dengan pengawasan menyeluruh dan bertujuan untuk menyediakan obat tradisional yang senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Ketentuan dari CPOTB itu sendiri ada 10. Yang pertama ada ketentuan umum, personalia, bangunan, peralatan, sanitasi dan higien, pengolahan dan pengemasan, pengawasan mutu, introspeksi diri, dokumentasi, penanganan terhadap hasil pengamatan produk di peredaran. Di sini kita akan mempelajari tentang produksi obat tradisional. Yang pertama itu penyiapan bahan baku, di mana sebelum menyiapkan obat tradisional sendiri, kita menyiapkan bahan baku yang terdiri dari bahan-bahan alami. Yang pertama kita harus pemeriksaan kebenaran bahan baku atau kebenaran dari tanaman yang kita gunakan, memenuhi persyaratan yang berlaku, dilakukan pemeriksaan secara organoleptis ataupun laboratoris. Yang ketiga, sortasi, pencucian, dan pengeringan simplisia. Sebisa mungkin kalau untuk pengeringan simplisia itu jangan langsung terkena sinar matahari. Atau bisa kalau untuk penggunaan pabrik kita menggunakan oven, pengujian mutu bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Pengolahan dan pengemasan. Pengolahan dan pengemasan itu sendiri terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu penerimaan dan pencatatan bahan awal, penyiapan dokumen produksi, termasuk master formula, jadi dia disiapkan juga formula yang akan digunakan untuk membuat obat tersebut, kegiatan penimbangan, pencucian dan sanitasi dari peralatan. Penting juga untuk peralatan itu harus steril, jadi diperhatikan menggunakan peralatannya disterilkan dulu dengan alat steril. Pembuatan ruahan, kegiatan pengisian dan pengemasan, rekonsiliasi dari hasil produksi, pencatatan yang baik dari setiap kegiatan untuk meyakinkan uji telusur produk jadi, karantina dan pengiriman ke gedung, pemrosesan ulang bila diperlukan. Pemetaan produksi itu dapat dilihat seperti pada PowerPoint, di mana pertama itu penyiapan bahan baku, yang kedua itu dilakukan penimbangan dari bahan baku sendiri, processing, pembuatan pengolahan dari bahan baku itu sendiri, penyimpanan, pengisian dan pengemasan, lalu penyerahan gudang ke produsen. Pengawasan mutu. Pengawasan mutu itu merupakan bagian yang paling esensial dari CPOTB. Bagian yang tersendiri dan memiliki otoritas tunggal untuk meluluskan atau menolak bahan atau hasil produksi. Sistem diciptakan untuk menjamin bahwa tiap produk memenuhi persyaratan yang berlaku. Tugas-tugas dari pengawas mutu merupakan mengambil contoh dan melaksanakan pengujian mutu, memberikan keputusan pelulusan atau penolakan, penetapan kadaluarsa berdasarkan uji stabilitas, mengevaluasi semua keluhan dan produk jadi yang dikembalikan. Pengawas mutu itu kalau di pabrik biasanya disebut dengan QC atau quality control. Pengkajian mutu produk itu sendiri dilakukan harus secara berkala, membuktikan konsistensi dari proses pembuatan, kesesuaian dari spesifikasi bahan awal, bahan pengemas, dan produk jadi. Melihat tren data dan mengidentifikasi perbaikan di dokumentasi. Pengkajian mutu produk itu terdiri dari bahan awal dan bahan kemas.
IPC, batch yang OOS, penyimpangan yang signifikan, semua perubahan, hasil data stabilitas, dan segala tren yang direncanakan, kelayakan tindakan perbaikan, produk komplain. Bangunan dan fasilitas, bangunan harus didesain, konstruksi, dan letaknya. Bangunan juga harus memadai untuk memudahkan melaksanakan operasional, pembersihan, pemeliharaan. Bangunan juga harus memperkecil risiko terjadinya mix-up, cross-kontaminasi, dan kesalahan lain, serta dampak lain yang dapat menurunkan mutu obat. Jadi dari bangunan juga harus diperhatikan bagaimana pengolahan limbah, bagaimana pembersihan, pemeliharaan dari bangunan itu sendiri. Lokasi juga harus ditentukan, lokasi yang bebas dari pencemaran lingkungan di sekeliling, jadi tidak mencemari daerah sekitar dari pabrik tersebut. Konstruksi bangunannya juga memenuhi syarat, terlindung dari pengaruh cuaca, banjir, rodent, dan insek. Prosedur rodent dan pest control. Untuk pemeliharaannya disinfeksi sesuai prosedur, catatan pembersihan dan disinfeksi disimpan. Pengendalian terdiri dari pengendalian udara, suhu dan kelembapan, permukaan langit-langit, dinding, lantai dan sarana, cahaya harus intensitas tertentu, pemasangan lampu, tenaga listrik, alat-alat dan personel itu sangat berdampak terhadap produk. Penataan ruang sendiri terdiri dari luas ruangan, peralatan, alur proses produksi, pipa-pipa saluran, penerangan harus ada, permukaan langit-langit, dinding, lantai, dan sarana lain, dan juga harus ada ventilasi untuk mencegah kontaminan dan cross-contamination. Area penimbangan itu terdiri dari area produksi, area penyimpanan. Area produksi itu harus dibangun terpisah kalau untuk antibiotik, hormon seks, produk sitotoksik, produk tertentu dengan bahan aktif berpotensi tinggi, produk biologi, produk non-obat. Tempat terpisah lagi antara penyimpanannya untuk kapasitas memadai, didesain menjamin kondisi penyimpanan, area sampling, kondisi terkendali, bahan aktif tertentu, status karantina, dan bahan label. Area pengawasan mutu, lab dari QC terpisah dari area produksi, desain sesuai kegiatan, ruangan terpisah untuk instrumen, dan desain lab sendiri juga harus ada. Sarana pendukung untuk yang memproduksi itu harus ada ruang istirahat dan kantin, terpisah dari area produksi dan lab, sarana untuk mengganti pakaian kerja, toilet, serta sarana pemeliharaan hewan, diisolasi atau pengambilan udara terpisah. Jadi kalau untuk beberapa produk itu kan diujikan dulu terhadap hewan, jadi untuk pemeliharaan hewan atau kandang hewannya disendirikan. Untuk produksi sendiri ada penyiapan bahan baku siap pakai, serbuk, ekstrak menjadi produk jadi. Dokumentasi sendiri dibuat sistem yang bisa menggambarkan riwayat lengkap dari tiap batch produk. Untuk memudahkan dan penelusuran kembali, tingkatkan dokumen dan jenis-jenis dokumen. Jenis-jenis dokumen dari CPOTB itu sendiri terdiri dari pedoman mutu, prosedur mutu, yang dapat dilihat di sini ada dokumen pembuatan induk, spesifikasi standar, metode analisa, protokol kerja, dan label identitas. Uji stabilitas obat tradisional harus menggunakan pre-market dan pasca pemasaran. Faktor yang mempengaruhi stabilitas ada beberapa seperti ini: stabilitas tanaman rendah, kandungan enzim membusuk harus diminimalkan, pupuk yang kurang baik, pengemasan permeabel terhadap udara, bukan bibit unggul. Jadi untuk stabilitas tanamannya harus dipilih tanaman yang terbaik dengan penggunaan pupuk dan penyimpanan yang tepat. Lama.